Pastor Vijen dan para pastor yang terkasih, selamat datang. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Selamat datang di stasi Santo Benediktus Marindal, Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan ini. Syukur kepada Tuhan yang telah mendampingi Pastor Vijen dan para pastor sampai di tempat ini dengan sehat-sehat. Sebagai tanda sukacita, kami menyerahkan bunga kalung ini kepada Pastor Vijen, parokus yang kami cintai, dan juga Vikaris Parokial 1, Vikaris Parokial 2 yang kami sayangi. Asa sama di upasa dohongan, saat disolu, saat matukotel, upasaan hani bunga kalung waktu hamuna, aman Pastor Vijen, parokus, dan juga Vikaris Parokial 1, Vikaris Parokial 2. Saya sangat meminta salutna di panggawean. Pastor Vijen dan para pastor yang terkasih, marilah masuki tempat perayaan kita dalam bimbingan kasih Tuhan. Amal Paulus. Hey!
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, dengan gembira kita berkumpul di sini untuk bersyukur kepada Allah atas selesainya rehab gereja dan aula gereja Stasi Santo Benedictus Marinindal ini. Dan memang tepat bahwa kita bersuka cita karena dalam liturgi kita minggu ketiga Advent juga disebut Misa Gaudete, Misa sukacita, dan itu juga dikaitkan dengan harapan yang dimunculkan dalam hati kita lewat bacaan-bacaan bersukacita karena menyelamat kita sudah dekat. Secara khusus dalam perayaan ini kita mohon berkat dari Tuhan atas altar baru gereja Stasi ini. Karena itu saudara-saudari, marilah kita ambil bagian secara sungguh-sungguh dalam ritus suci ini, dalam suasana religius mendengarkan sabda Allah, agar komunitas kita yang lahir dari satu kebaptisan dan tumbuh hidup dari meja ekaristi yang sama berkembang menjadi genisah rohani. Semoga kita yang berada di sekitar altar yang satu memperoleh kekuatan dan berkembang maju dalam cinta agar Roh Kudus mengalir dalam hati kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bawang Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawa saya kepada Allah Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersuka cita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang gembira merayakan dalam ibadat meriah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron
sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Dan lebih lagi kalau ada kesempatan kita ikut misa harian, kepada kita disajikan bacaan-bacaan yang bernuansa kedatangan Tuhan nanti. Kedatangannya yang kedua itu lebih pada tema bacaan-bacaan pada minggu pertama, minggu kedua Advent. Memasuki minggu ketiga, suasana itu sedikit bergeser karena penekanan pada minggu ketiga dan keempat itu kedatangan Tuhan di kota Bethlehem, kedatangannya secara fisik. Dengan itu gereja mengajak kita supaya makin melihat, makin mempersiapkan diri karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat, sudah di ambang pintu, sudah di depan mata. Maka minggu ketiga disebut juga minggu Gaudete, minggu sukacita. Baca-baca juga bernuansa sukacita, gembira, bersukacitalah, bergembiralah. Saudara-saudara terkasih, dalam konteks itulah kita mau melihat kehadiran Yohanes Pembaptis sama perjanjian baru. dan makin bersemangat melayani semua umat. Kami mau ya Tuhan,
Semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat agar dapat melayani, membimbing dan melayani masyarakat menuju hidup yang sejahtera. Kami mohon ya Tuhan. Dan memohon kepada Allah agar Dia berkenan memandang kurban yang kita persembahkan di atas altar ini dan menjadikan umatnya suatu persembahan yang kekal bagi dirinya. Untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah sendiri menerima persembahan Kristus Putra yang dipersembahkan kepadamu di atas altar salib untuk merayakan kenangan itu, dan dengan cinta sebagai Bapa Kau mengumpulkan kami umatmu sekitar meja putramu. Pandanglah ya Tuhan altar ini yang dipersiapkan untuk merayakan misteri-misteri-Mu. Semoga altar ini menjadi pusat pujian kami dan ucapan syukur kami. Semoga di atasnya kami mempersembahkan kurban putramu dalam tanda-tanda sakramen. Semoga di atas meja ini kami memecahkan roti kehidupan dan meminum piala kesatuan. Semoga menjadi sumber air keselamatan yang mengalir selamanya. Berikanlah kepada kami kesetiaan-Mu yang membawa kami kepada Kristus Bapa yang hidup. Dan semoga di dalam Dia kami dibangun menjadi kenisan suci untuk mempersembahkan hati kami di atas altar sebagai kurban rohani kehidupan kami yang sungguh menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Semoga doa kami menghubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Semoga seluruh ruangan ini mewangi. Demikianlah hendaknya gereja-Mu semerbak di dunia oleh keharuman Kristus.
dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu
yang menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Bapa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Benediktus pelindung stasi kami ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim. Persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus kami. Oleh Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Roh damai Tuhan selalu bersamamu. Biarlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam berziarah menuju kerajaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dua orang pastor vikaris kami, vikaris parokial yang kami kasihi, seluruh umat beriman yang terkasih, kami mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Fikjen yang berkenan hadir sebagai selebran utama memimpin perayaan Ekaristi Syukur renovasi Gereja Santo Benediktus Marinda. Kepada parokus kami dan dua orang vikaris juga kami mengucapkan berlimpah terima kasih. Izinkan kami juga mengucapkan berlimpah terima kasih untuk seluruh panitia, petugas liturgi, kor, dan semua yang terlibat dalam liturgi, petugas keamanan, pemerintah Kota Medan, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, Dewan Pastoral Gereja Paroki yang hadir bersama kami dalam sukacita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menikmati kesukacita ini, dan setelah perayaan Ekaristi kami mengundang seluruh kita ikut bersama-sama untuk melanjutkan pesta syukur kita. Sekarang marilah kita dengarkan untayan sambutan-sambutan. Yang pertama kami panggil
Pelaksana 1 Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Pasar Merah Medan, kepada Bapak Gregorius Maninga Umban Batu, kami persilakan. Hau perbuena pada Tubonana dan piga pembangunan gereja do aula surplus anggaran. Yang terhormat Amang Pijen Pastor Mikael Manurung, yang kami hormati Parokus Pastor Willy, Amang Pastor Vikaris Romo Doni, serta pastor kami yang baru, Pastor Pascalis, Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak kami sekalian. Agak khusus kepada yang saya hormati, yang saya ganti, Pak Jeronis Ibu. Beliaulah yang di masa beliau perencanaan pembangunan dan rehab. Jadi saya tinggal senang nama. Nah, urusan dalam mau ini, aku hanya melanjutkan. Jadi terima kasih, Amang. Semoga rehab aula dan terlebih gereja ini menambah hikmat, membaik kusuk badan, terlebih hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga aula bisa dipergunakan untuk menciptakan ide-ide brilian demi terciptanya Susmi Roha, Holon, dan saling memaafkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar tak teduh. Jino, mau yang jelas. Marilah yang kekurangan itu tidak perlu menjadi kemampuan kita. Santo Benedictus maju terus. Sekian dan terima kasih. Pastor Vijen Puspada Pemuda, Pastor Mikael Manurung yang kami hormati, dua pastor vikaris parokial belahan jiwa saya dalam pelayanan, Pastor Boni dan Pastor Pascalis, segenap Dewan Pastoral Paroki Harian DPS di 4 gereja stasi, Dewan Pastoral Gereja Paroki, para ketua Dewan Lingkungan di 60 lingkungan separoki, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Horas Manihita. Blessing in disguise, rahmat tersembunyi, rahmat yang tidak pernah kita duga-duga datang di hadapan kita. Renovasi pembangunan gereja dan aula bukan direncanakan, bukan diada-adakan, tetapi berangkat dari sebuah bencana. Karena rakyat-rakyat menggerogoti plafon gereja kita, akhirnya roboh semua. Seluruh umat bersedih, kok seperti ini? Padahal baru melahirkan stasi baru, gereja baru LBK yang begitu megah. Kenapa ini harus terjadi?
tetapi rahmat Tuhan tersembunyi. Seluruh umat bersama pengurus gereja, bersama panitia, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi dan Gereja Paroki, dukungan para pastor akhirnya bisa direnovasi. Maka Bapak Ibu, khususnya stasi SBM, berterima kasihlah kepada rakyat-rakyat itu. Karena seandainya tidak ada rakyat membongkar menggerogoti aluan ini, kita tidak tahu kapan gereja kita ini akan direnovasi. Maka bersyukurlah. Dan hari ini penuh dengan berkat Tuhan, kita syukuri bersama semua hasil kerja keras kita, para dermawan, para donatur dari berbagai macam kalangan. Maka mari kita bersyukur, kita boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jadi Pastor Vijen, stasi ini adalah renovasi tahap akhir. Pertama, gereja MBK telah dibangun sejak dari awal dengan baik, telah dikasih oleh Bapak Uskup Agung Medan. Kemudian renovasi gereja stasi Martoa, lanjut stasi Selabo, dan terakhir di stasi Santo Benedictus ini. Tinggal gereja paroki. Pak Kersmani Margonis ini cemburu. 4 gereja stasi sudah bagus semua. Pelataran suci, panti imam sudah seragam. Altar suci sudah bagus semua, seragam di 4 gereja stasi. Sakristi sudah sangat ideal. Gereja paroki masih belum. Menjadi PR kita semua. Ya, menjadi PR kita semua, menjadi saksi Pastor Vijen di hadapan kita. Setuju? Baik, berikutnya saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Pastor Vijen di tengah kesibukannya berkenan hadir bersama kita mempersembahkan Ekaristi Minggu Gaudete, Minggu Sukacita untuk seluruh umat di stasi Santo Benedictus Marindal ini. Beliau sekarang merayakan pesta Minggu Katedral Maria di Kandung Tamparoda yang memang tanggal 8 kemarin hari hanya, tetapi sebagai paroki dirayakan hari ini di Katedral. Dalam bincang-bincang tadi pagi saat sarapan, Pak Bosku masih mengekspresikan kekagumannya kepada stasi ini. Beliau bilang rehab stasi Santo Benedictus Marindal itu kalau saya tidak salah menelan biaya sekitar 1,2 atau lebih. Lalu dia bilang tanpa meminta dari keuskupan. Nah, ini artinya beliau mengapresiasi, menghargai seluruh upaya dari stasi ini, tentu didukung, disemangati oleh para imam, DPP dan umat isi serta panitia Makassar juga menyampaikan terima kasih beliau kepada kita semua atas jerih payah kita, banyak pihak yang berkorban untuk rehab gereja ini supaya semua baru. Ada lagi yang baru. Masih ada satu lagi yang baru. Pastor Vikaris baru. Pastor Vikaris kita baru. Panji lingkungan juga sudah menjaga. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mau saya katakan, mudah-mudahan bisa pendek. Sinode para uskup kita mengambil tema bagi gereja Sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Dan saya percaya ini wujud dari gereja Sinodal, artinya gereja yang berjalan bersama. Berjalan bersama dalam semua gerak hidup kita, baik itu secara gerejawi maupun berjalan bersama dalam hidup di keluarga dan bermasyarakat. Maka
itu apa yang sudah Bapak Ibu wujudkan, gereja kita gereja berjalan bersama dalam seluruh proses rehab dari gereja dan aula ini, kiranya tidak tinggal pada pesta ini saja. Masih seluruh gerak hidup gereja kita mesti kita tampakkan bahwa kita adalah gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, bergandengan dengan semua pihak. Terutama kata Bapak Paus, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak punya kesempatan untuk memperdengarkan suaranya, menyatakan apapun tentang hidupnya. Barangkali di seputaran kita masih ada saudara-saudari kita yang tidak pernah bisa punya kesempatan menyampaikan suaranya atau apapun. Kata Paus, justru dengan mereka inilah kita mesti gerakan-gerakan gereja kita terarah kepada mereka-mereka ini yang dalam arti luas terpinggirkan. Boleh saja mereka terpinggirkan karena sikap kita, boleh saja mereka terpinggirkan karena kebijakan gereja kita, boleh saja mereka terpinggirkan karena banyak aspek. Paus mengajak kita untuk menggandeng mereka melalui atas cara bagaimana hingga barangkali nanti yang akan direalisasikan dalam program-program paroki. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan ini rehab gereja dan aula telah selesai dengan baik, maka hari inilah kita sukacita untuk meresmikannya. Terima kasih untuk kita semua. Bisa syukur sudah selesai. Yuk kasih jempolnya semua yuk. Sekali lagi tahan, kasih senyumnya semua. Oke.